Allah, luar biasa ibu-ibu, semangat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati ketua takmir atau pengurus Masjid Al-Islah, ibu-ibu jamaah Majlis Al-Islah dan juga jamaah masjid yang lain yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya yang begitu luar biasa kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan berupa iman, Islam dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa mampu langkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dengan dalam keadaan ikhlas, senang dan bahagia. Mudah-mudahan keridhaan Allah menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang kita sudah pernah belajar, namun memang belajar itu tidak ada hentinya, Bu. Kita terus belajar dan terus belajar. Insya Allah kita belajar sekali masih kurang paham, belajar lagi, dan terutama harus kita praktekkan. Kalau belajar saja tidak dipraktekkan, maka nanti ilmu itu akan hilang. Maka berbahagialah ibu-ibu sekalian yang sudah masuk kelompok perawatan jenazah. Karena di situ ada rahmat Allah yang pertama. Kemudian Allah juga menjanjikan bahwasanya barang siapa yang merawat jenazah, mulai dari merawat sampai dengan mensolatkan, maka dia pahalanya mendapatkan 1 kirot. 1 kirot itu emas sak gunung Uhud, Bu. Masya Allah, Bu. Gak bayangno nggih, emas. Padahal awak dhewe duwe emas titik ngeten mawon nggih, maneman nggih. Nah, cuman sayangnya Allah itu memberikan pahala itu tidak sekarang. Nanti, Bu, setelah kita itu sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu diberikan kepada kita. Seandainya pahala itu diberikan di sini semua, Bu, di dunia semua, kira-kira rumah kita itu tidak muat, Bu. Ya, tidak muat. Tempatnya di mana? Gitu kita tidak tahu bagaimana meletakkan. Mau kita itu loh dapat baju baru aja sudah sulit. Ki lemari ku wis beg tak tekek endi, maka kita harus ngurut satu. Oh, ini harus diambil satu, ini dimasukkan, begitu ya, Bu ya. Nah, itu. Jadi Allah sudah menjanjikan seperti itu. Kemudian barang siapa yang merawat jenazah sampai mengantarkan ke kubur, maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Nah, orang perempuan hanya mendapatkan 1 kirot, Bu. Karena orang perempuan tidak ada tuntunan untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Cukup sampai mensolatkan saja. Loh, Bu, nah kalau itu suaminya yang meninggal, apakah istrinya tidak boleh ikut? Iya, tidak boleh. Tapi nanti ibu punya kesempatan untuk ziarah kubur. Nah, itu makanya ibu-ibu sekalian, marilah aturan-aturan Allah itu kita laksanakan. Insya Allah dengan aturan-aturannya diberikan oleh Allah itu, hidup kita itu akan menjadi tenang. Kalau tidak tenang, Bu, kalau kita itu tidak mengikuti aturan Allah, ini itu sudah mau Ramadan, nggih. Orang-orang itu bingung nyekar. Oh, apa nyekar? Tapi dalam Islam itu tidak ada. Yang ada itu adalah ziarah kubur. Boleh, ya. Jadi boleh ziarah kubur itu untuk apa? Untuk mengingat kematian kita. Oh iya, aku meni ya rono ya. Pada akhirnya saya nanti rumah terakhir saya itu hanya berukuran 1x2. Masuk nduk dunia iku, oh my god, gede makrom-makrom, nanti kita hanya butuh 1,2 saja. Nah, itulah ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu nanti mungkin bisa koordinir oleh Abah Soleh untuk buku ini. Buku ini kecil tapi manfaatnya besar sekali. Ini saya bawa kemana-mana, ya. Meskipun saya secara insya Allah sudah hafal karena memang sudah terbiasa untuk melaksanakan itu ya, Bu ya, dan sering. Meskipun kami juga bukan mudin yang diangkat oleh
pemerintah, tapi insya Allah kami ikhlas untuk menjadi tim perawat jenazah yang ada di Aisyah maupun juga orang lain yang membutuhkan kita, begitu nggih? Karena tidak semua orang itu butuh kita, Bu. Ya, maka kita bersyukurlah ketika kita itu dibutuhkan orang lain. Ya, maka kita berbahagialah. Jangan pernah mengeluh, ya Allah rek, bengi-bengi ngene iki kok ya wong kapundhut lho ya, dan ngene iki lak enak turu. Nah, itulah Bu ya. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami malam-malam juga masih. Nah, ini adalah tim perawat jenazah. Tetapi kita juga jangan lupa, kita punya keluarga. Maka kematian ini harus dikabarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana ketika nanti kita itu meninggal, maka anak-anak kita harus bisa merawat kita. Ya. Jadi anak-anak kita itu nanti mungkin yang saya sering biasanya itu ada anak perempuannya, Bu. Oh ya, iya Ustazah saya putrinya. Oh ya. Nak, dulu waktu kamu kecil dicawii sama mama. Sekarang tolong ya nak. Loh Ustazah saya enggak bisa, gimana caranya? Gitu. Ayo nanti saya bantu gitu ya. Jadi anak-anak kita itu harus tahu itu. Jadi anak-anak kita itu enggak ngarep warisan tok, Bu, tapi bagaimana ketika orang tua itu tiada, maka apa yang diberikan oleh anak kepada kita? Kalau kita masih punya orang tua, maka bagaimana kita nanti ketika orang tua kita meninggal, maka kita kalau bisa sebisanya kita harus bisa merawat ibu kita. Memang yang baik itu adalah keluarga, Bu. Yang baik. Ya. Lho Bu ning ngono lak tim perawat jenazah gak kanggo. Masih kita tetap bisa mengarahkan. Nanti keluarganya itu yang nanti ya melaksanakan. Putranya, mantunya. Nggih, mantunya. Makanya mantunya, saya juga mantu 2, anak perempuan 1, Bu. Iya, jadi mantu-mantu saya juga pokoknya nanti sewaktu-waktu ibu kapundhut, ya dipundhut oleh Allah, anak-anak harus siap untuk merawat ibu. Saya begitu. Jadi kalau bisa jangan diserahkan orang lain. Orang lain itu ya sekedar untuk membantu saja, saya gitu. Nah, kalau tadi perawatan jenazah itu minimal 3 orang itu yang ada di dalam ini, Bu. Yang ada di dalam ruang pemandian. Ya, kalau terlalu banyak itu nanti tempatnya sempit, nggih. Kemudian ditambah putrinya, yang nanti putrinya itu di bagian yang membersihkan, Bu. Putrinya itu di bagian yang membersihkan, kemudian ibu-ibu yang satu berada di kepala, kemudian yang satunya lagi berada di kaki, kemudian yang satunya berada di tengah-tengah. Ya, jadi di sini ada keluarganya, kemudian kita tadi 3 orang itu, kemudian yang 2 itu yang bagian untuk menata kain kafan. Jadi jangan sampai nanti jenazah sudah dimandikan, kain kafan belum kita siapkan. Nah, itu nanti kademen, Bu. Loh, masuk krosok kademen? Iya, Bu, kademen. Orang meninggal itu masih terasa sakit, Bu. Dan ceritanya itu Masya Allah, alhamdulillah tidak didengarkan kepada kita. Yang mendengar adalah binatang. Makanya ketika ada orang meninggal itu kadang-kadang kalau orangnya itu tidak baik, ya ngapunten, itu biasanya hewan itu lari terbirit-birit. Ya, nah itu ya. Jadi kita harus harus betul-betul mempersiapkan. Kita langsung saja atau kita kasih arahan dulu bagaimana cara arahan dulu nggih. Nah, jadi ketika ada orang mendengar ada orang meninggal, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik. Jadi artinya begini, bukan berarti nanti kalau umpamanya istri tinggal suami terus berdoa mudah-mudahan dapat suami yang lebih baik, tidak, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan penggantinya adalah anaknya. Jadi kalau bapaknya itu baik yang meninggal, mudah-mudahan ada yang menggantikan bapaknya ini dalam posisi dia itu aktivis di kampung atau bagaimana. Jadi kebaikan bapak itu ada yang meneruskan, maksudnya begitu. Atau mungkin sebaliknya, istrinya meninggal, bapaknya berdoa mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik. Memang 80% kalau bapak masih seperti itu ya, Bu ya. Kalau ibu saya kira insya Allah hanya
25% yang masih mengharapkan pengganti yang lebih baik itu. Tapi kalau bapak biasanya masih 80% masih mencari penggantinya begitu. Nah, kemudian kita setelah itu kemudian kita kabarkan kepada saudara-saudara. Bisa diumumkan di masjid. Nggak apa-apa masjid mengumumkan kematian itu. Kalau orang salafi itu nggak boleh, Bu. Masjid bukan untuk mengumumkan ini, bukan itu, hanya untuk adzan dan sholat saja. Tetapi insya Allah di masjid kita ini insya Allah untuk pengumuman juga tidak apa-apa, untuk belajar dan sebagainya. Ya, jadi masjid Rasulullah itu kan, masjid dulu kan untuk berdakwah ya Bu ya, dakwahnya Rasulullah itu kan dulu di masjid. Nah, sekarang hal-hal yang dilakukan untuk jenazah. Jadi ketika sudah dipastikan, dilihat di nadinya, kemudian sudah tidak ada, kemudian hidungnya dilihat ada hembusan apa enggak. Kalau ada, jadi ibu kan biasanya kalau bernafas itu kan kelihatan ada angin nggih, perasaannya ada angin nggih. Tapi kalau sudah tidak ada angin sama sekali, berarti menunjukkan bahwa orang ini sudah meninggal. Nah, itu maka kita harus segera menutup matanya. Jika matanya terbelalak, jika mulutnya itu membuka, maka harus segera ditutup. Ya, harus segera ditutup, kemudian ditali ya Bu, supaya nanti tidak membuka kembali. Kemudian dilemaskan tangannya. Ya, jadi mumpung masih lemes, kemudian disedekapkan. Diikat Bu, supaya nanti tidak. Nah, kalau sudah kaku itu susah. Nah, bagaimana kalau sudah kaku? Diwaslap pakai air hangat. Pelan-pelan, nggak boleh dikom air hangat Bu ya, tapi dengan waslap pelan-pelan sambil dilemeskan begitu. Nah, itu caranya. Nah, kemudian ditutup mulutnya, matanya. Jika memungkinkan jenazah itu dibujurkan arah utara. Utara berarti utara itu sana nggih. Ya, menghadap ke utara, kemudian dihadapkan ke utara. Kok ini ke utara ya? Sebentar. Diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Jadi artinya kita kan menghadap ke kiblat ya. Jadi nanti itu, jadi kemarin tuh saya tanyakan bagaimana, apakah wajah itu dihadapkan ke kiblat ataukah kita itu kepala di sebelah utara. Utara itu sini nggih. Berarti sini berarti kan, nah berarti menghadap ke kiblat, benar ya, kepalanya di utara atau kepalanya di sebelah timur. Itu ya, Pak. Karena kalau kepalanya di sebelah timur berarti orangnya langsung menghadap ke barat. Tapi kalau kepalanya di utara berarti dimiringkan ke kanan supaya untuk menghadap ke barat. Nah, ini tergantung posisi rumahnya. Jadi kalau rumahnya sempit ya nggak usah kan merepotkan ya. Jadi yang penting itu saja. Kalau umpamanya amben atau tempat tidurnya itu membujur utara selatan, maka kepalanya sebaiknya ditaruh di utara untuk dimiringkan ke kanan. Tapi kalau tempat tidurnya itu membujurnya itu timur ke barat, maka kepalanya ditaruh di timur, kemudian menghadapnya ke barat. Gitu Bu. Nah, kemudian menyebarluaskan berita tadi, kemudian jenazah boleh kalau keluarganya itu mencium jenazah itu boleh, tidak apa-apa ya. Dan suami meskipun sudah meninggal, suami itu masih tetap muhrim Bu ya. Jadi kita jangan memang pendapat orang di luar sana itu katanya kalau istri sudah meninggal maka suaminya tidak boleh mengangkat ketika istri itu sudah disucikan karena sudah bukan muhrimnya lagi. Masih muhrim Bu ya, masih muhrim ya, karena meninggalnya karena kematian. Kecuali kalau istri dan suami itu sudah cerai kemudian meninggal, maka suami tidak boleh mencium istrinya lagi meskipun belum dimandikan, sudah tidak boleh. Bukan muhrimnya. Lu bukan sudah jadi jenazah. Enggak, ya meskipun sudah jadi jenazah, dia sudah bukan muhrimnya. Apalagi terus aku pengen ngedusi lo, tambah tidak boleh, bukan muhrimnya ya. Kalau suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Anak tidak boleh. Ibu punya anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Anak putri tidak boleh memandikan bapaknya. Ya, itu nggih. Kemudian menyegerakan pelunasan hutang. Nah, ini jadi ibu-ibu
kalau seusia kita ini ya Bu ya, kalau sudah 60 ke atas itu kan Rasulullah itu kan usianya 63 nggih. Kita itu insya Allah ibu-ibu yang di sini tidak ada yang punya utang nggih. Insya Allah tidak ada yang punya utang, nggak punya cicilan. Nah, punya utang apa saja ibu harus cerita ke anak. Utang, ibu iku biyen utang ini. Oh, ibu iku melok arisan nang kono, ibu iku stompo gitu kan. Ini saya memang banyak itu Bu, ketika kita jadi punya kumpulan gitu ya. Lah iki wis gak ono. Iki wingi wis tompo, tapi di rumah arisan iki apa iki? Kita hadir ke rumah anaknya gitu untuk memberitahukan begitu. Makanya anak-anak ibu-ibu juga harus tahu ibu itu punya komunitas di mana dan di situ ada sangkut pautnya dengan utang piutang, ibu ceritakan ke putranya. Ya. Nak, ibu iku melok arisan nang kono, ibu wis tampa, engko BE kok sak waya-waya. Ndak apa-apa lho Bu, kita itu kalau orang dulu kita ngomong gitu, ngalop gitu nggih. Nah, kita ndak apa-apa Bu ngomong seperti itu, ndak apa-apa. Bukan tabu, bukan ngalup dan sebagainya. Karena memang itulah yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah itu. Kemudian sekarang bagaimana merawat jenazah? Nah, memandikan tadi ya Bu ya, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Itu tugas Bu. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, kalau perempuan hanya sampai pada mensolatkan. Nah, sekarang bagaimana kita siapkan untuk memandikan? Bu, ingat ya bahwa merawat jenazah itu kita tidak boleh mengharapkan yang lain. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Karena dengan ridho Allah itu Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, jadi saya itu tanamkan kepada ibu-ibu Aisyah yang menjadi modin, yang diberi SK oleh Pemkot, Bu, tolong SK itu hanya sekedar formalitas saja supaya kita diakui orang, gitu Bu. Samanku sok mati dan jenazah dua sertifikat gitu kan mesti tanya. Tapi insya Allah kalau sertifikat Aisyah itu ada bagi ibu-ibu yang sudah mengikuti perawatan jenazah di Aisyah. Nah kemudian kalau Pemkot itu nunggu dari Pemkot mengadakan pelatihan baru dapat sertifikat. Nah ini sertifikat itu hanya sekedar formalitas saja seperti guru itu loh Bu. Kadang-kadang itu butuh sertifikasi kan ngoten nggih supaya dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, kalau tidak butuh tunjangan dari pemerintah, ya enggak apa-apa, enggak pakai sertifikasi kan begitu. Nah, begitu juga kita enggak dapat sertifikat enggak apa-apa, yang penting kita mendapatkan ridho dari Allah. Ridho dari Allah itu lebih kuat daripada sertifikat yang kita pegang. Ya, kalau kita dapat ridho Allah, kita ikhlas, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan insya Allah nanti akan kita unduh di akhirat nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Nah sekarang kita persiapan. Bagaimana persiapan memandikan jenazah? Monggo Ibu, yang pertama kita siapkan langsung kita baru nanti praktek. Monggo Ibu gayungnya ada.